Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya, tuh ya, selamat pagi ya. Ini aku barusan selesai ngerawat burung ya. Udah aku kondisikan, tinggal masuk rumah aja ya. Ada sebagian burung yang aku taruh luar karena kalau dalam satu rumah terus satu ruangan ini nggak bisa soalnya ya, harus agak jauhan. Oke lah, burung udah kelar, tinggal ngopi sambil bahas ya atau jawab pertanyaan dari teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Dodi Fani 6102. Assalamualaikum Om Sanda. Teknik pengumbaran sistem kepar apa bisa dilakukan sore hari? Sebab pagi kita kerja. Mohon jawaban ya Om Sanda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus ya pertanyaannya. Ada orang ngepar burung di sore hari dengan alasan ya karena pekerjaan. Ada juga yang lebih meyakini di saat burung itu dikepar sore hari, maka dampak dari stres saat dia dikepar itu tidak berat gitu ya. Artinya burung setelah dikepar kan kalau sore hari ya, burung nanti akhirnya istirahat, besok pagi dia sudah fresh lagi. Artinya recovery-nya itu akan lebih bagus. Ada yang meyakini seperti itu. Ada juga yang meyakini bahwa bagus pagi hari karena pagi hari itu dimana burung pas dengan aktivitas dia gitu ya, dan itu juga akan membantu metabolis dia ya. Ada yang meyakini seperti itu. Oke lah, artinya semua orang tuh punya alasannya masing-masing, ya kan, dan punya keyakinannya masing-masing, ya kan. Oke, kebetulan dirimu itu tadi karena pekerja gitu ya, bisanya ngepar burung di sore hari. Kita ngambil sisi positifnya, di mana ini juga ada orang yang meyakini seperti ini. Ya bagus gitu kan ya. Saya tadi katakan bahwa di saat kita kepar burung itu di sore hari, maka setelah itu burung kan istirahat, ya kan. Malam hari ini kan untuk khususnya burung lomba tidak dibiarkan gacor teman-teman, ya kan. Terkecuali kalau kalian itu mungkin host TikTok gitu kan ya. Waktu kalian mau live streaming malam hari burung bunyi-bunyi itu kan kelihatan wah gitu ya. Artinya itu untuk burung konten. Lah, sedangkan untuk burung lomba itu, ya burung itu kan bukan hanya bisa gacor, tetapi bagaimana rawatan yang kita berikan, pengondisian setelah rawatan yang kita berikan, yang bermaksud supaya burung itu punya kesiapan lomba dan juga dia punya kondisi yang prima. Dimana burung punya kondisi prima itu bukan hanya karena rawatan dan porsi EF saja ya, tetapi juga dengan waktu istirahat yang berkualitas tentunya, sehingga burung itu nanti bisa punya kondisi yang prima. Jadi malam hari biasakan tidur kan gitu ya. Nah di saat kita kepar dia di sore hari, setelah itu dia malam hari tidur, artinya burung itu nanti akan punya waktu untuk recovery ya, akan punya waktu untuk dia pemulihan lagi dengan dia beristirahat, dia dengan tidur istirahat yang berkualitas itu tadi. Nah burung-burung dengan keparan sore hari ini tadi, maka kan biasanya kalau dikepar itu ya burung itu tidak semua burung itu nyaman ya. Cukup banyak burung itu yang merasa bahwa ini stres karena dia terbang tidak alami kan ya, terbang dengan cara ditakut-takutin, akhirnya burung itu ada stres. Nah untuk burung yang stres ini tadi, maka tingkat stresnya itu tidak berat ya, itu sisi positifnya ya.
Jadi dia tidak berat, akhirnya apa? Dengan dia nanti istirahat, besok paginya sudah fresh lagi lah. Intinya seperti itu. Jadi oke Om, dengan tidak bisa dikatakan tidak sengaja gitu ya, atau ya karena keadaan gitu kan, akhirnya kamu bisanya ngepar burungmu di sore hari. Anggap aja ini sesuatu yang positif di burungmu, dan ini kan suatu upaya. Jadi saya yakinlah apapun upaya yang kamu berikan ke burungmu, bukan hanya soal keparan ini saja, upaya-upaya seperti mana rawatan dan sebagainya gitu ya, itu kan tujuannya supaya bagus untuk burungmu ya. Ya jadi kebetulan karena kamu juga seorang pekerja, ini tadi tidak disengaja gitu ya, apakah itu bisa dikepar di sore hari, ya anggap aja itu sesuatu yang ya, akan jadi sesuatu yang bermanfaat lah untuk burungmu itu tadi, dengan alasan seperti mana yang saya katakan tadi. Positive thinking aja Om ya. Insya Allah nanti burungmu akan punya tenaga, punya stamina yang bagus. Ini kan tujuannya kita kepar burung ini kan tujuannya untuk stamina loh. Ya, pahami teman-teman, keparan ini tujuannya untuk stamina. Apa itu stamina? Stamina adalah kondisi tubuh gitu ya. Jadi burung itu punya ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Ya, ini kaitannya dengan durasi kerja. Ya, pengennya kita ini kan burung bukan hanya bunyi di depan, bukan seolah-olah bagus di depan, bongkar-bongkar materi di depan, tetapi setelah itu dia ngetem karena kehabisan tenaga gitu ya. Ya kalau hanya ngetem saja mungkin itu sesuatu yang kurang enak ya, karena dia kerja tidak maksimal. Tetapi yang lebih parahnya di kasus beberapa burung itu ada dia kayak burung yang over gitu ya. Jadi dia karena kehabisan tenaga, dia tidak berbunyi, dia cenderung main fisik. Akhirnya apa? Ngetip-ngetip ya. Kalau dilihat di lapangan itu burung banyak tingkah, sering numbur jeruji, terus dia ada mangap. Biasanya seperti itu. Itu tanda-tanda burung yang sudah kehabisan stamina dan juga tenaga gitu ya. Nah, tujuannya stamina ini tadi kan untuk itu, supaya target dari perform burung kita di lapangan itu dia bisa bunyi, itu bukan hanya di awal tetapi bunyi dengan waktu yang ditentukan. Anggap aja normalnya ini kan umumnya gitu, umumnya dalam penilaian itu waktunya 10 menit. Jadi burung kita itu punya ketahanan di 10 menit itu gitu ya. Nah, memang kalau di lomba-lomba besar ini kan tidak langsung ganteng langsung ada juri masuk gitu ya. Biasanya ada jeda waktu antara 1-2 menit. Nah, di situ kan ya anggap aja 15 menit lah gitu ya. 15 menit target burung kita itu bisa perform. Bunyi terus. Ini hubungannya dengan durasi kerja ini tadi. Ya, bukan hanya sekedar bunyi, ya bunyi dengan ekspresi, dan bunyi dengan apa? Dengan mengeluarkan suara-suara ancaman, nada-nada tinggi. Ini kan butuh stamina yang bagus gitu ya. Kalau burung nggak punya stamina yang bagus, biasanya gampang capek, ya kan? Dan tentu saja ini juga perlu ada dukungan tenaga, ya kan? Perlu ada dukungan tenaga. Bukan hanya staminanya yang bagus, tetapi juga perlu ada tenaga yang bagus. Nah, tenaga itu bisa kita berikan lewat apa? Lewat porsi EF atau nutrisi ya. Jadi yang namanya tenaga tetap dari nutrisi. Contohnya ya kayak kamu. Kan sering saya analogikan yang mudah saja, di mana anggap aja kamu seorang yang suka olahraga ya. Tidak ada orang itu yang menganggap olahraga itu untuk menambah tenaga, itu tidak ada teman-teman. Yang betul adalah untuk stamina. Ya kan? Sekarang kamu mungkin suka nge-gym atau sepedahan lah ya. Kamu sering sepedahan sore hari ya. Kalau kamu di situ tidak ada energi ya, tidak ada sumber tenaganya, maka yang terjadi apa? Bukannya kamu nambah tenaga ya, kamu pasti akan lemes ya kan. Kamu tidak akan kuat untuk mengayuh lagi ya enggak. Kalau kamu terus udah nggak usah makan aja lah, yang penting olahraga,
Yang ada malah kamu kena asam lambung nanti. Kan begitu ya. Oke lah, kembali ke topik ini tadi ya. Om, dengan keadaanmu saat ini, pekerjaanmu itu yang pertama. Ini kan burung ini kan hobi, ya kan? Ya terkecuali kalau kamu seorang perawat burung yang memang pendapatanmu itu dari lomba burung, ya itu beda cerita. Artinya kalau kamu memang pekerjaanmu adalah seorang perawat burung, ya kamu harus betul-betul fokus dengan burung yang kamu rawat. Ya, karena kalau kamu di sini tadi adalah seorang pekerja gitu ya, entah itu kerja kantoran, entah wira swasta dan sebagainya. Hobi burungmu itu kan hanya hobi gitu ya. Yang utama adalah pekerjaanmu. Di saat kamu punya pekerjaan ini, kamu punya semangat lagi untuk bekerja ya, untuk apa? Untuk meningkatkan hobimu gitu ya. Saya yakin juga kamu tidak hanya sebatas hanya ya apa punya hobi gantang burung saja, tetapi juga untuk apa meningkatkan apa hobimu ini tadi, yang tadinya mungkin sebatas lakber, akhirnya kamu pengen lomba besar. Nah ini kan memerlukan apa peluru ya, pelurunya apa yaitu duit ya. Nah kalau kamu nggak kerja ya repot ya, kamu akhirnya nggak kerja atau mungkin molor-molor waktu kerjamu hanya tersandung gara-gara keparan yang pengen memaksimalkan performa burungmu, akhirnya kamu nanti apa tidak maksimal untuk mendapatkan pelurunya gitu ya. Sedangkan kamu lomba itu yang dibutuhkan pelurunya ya. Burungmu seperti apapun gitu ya keadaan burungmu, kalau kamu pengennya daftar lomba kan yang jelas apa perlu ada peluru itu tadi atau duitnya itu tadi ya. Kalau nggak ada duitnya sebagus apapun burungmu ya percuma, karena apa kamu tidak akan bisa beli tiket lomba itu ya. Jadi itu Om, nikmati pekerjaanmu dan juga hobimu. Kerja yang utama dan hobimu bukan terus nomor sekian tuh juga bukan gitu ya. Tetap toh ini juga akan memaksimalkan lagi di burungmu ya fungsi dari keparan ini tadi, dan ada alasan itu tadi seperti mana yang saya terangkan ya. Ada orang yang meyakini keparan itu bagusnya di pagi hari dengan alasan apa? Ada orang yang meyakini keparan itu bagus di sore hari dengan alasannya seperti apa. Oke? Dan singkat ceritanya, keparan itu memang bagus, yang berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan stamina di burung yang kita punya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.